Halo guys, ini ada tulisan menarik dari Rosadi Jamani, Ketua Satu Pena Kalbar di akun Twitternya, Rosadi Jamani. Judulnya pun ngeri-ngeri sedap. Saya bacakan ya, judulnya Menkeu Perbaya mulai berani serang program MBG 71 triliun. Ini saya bacakan ya, ini menarik kok. Tulisannya ini menarik. Dalam hitungan hari, Menteri Keuangan Purbaya mulai mulai berani. Program kesayangan Prabowo, MBG pun diserangnya. Anggaran 71 triliun baru terserap 13 triliun. Sisanya kemana? Keren ya. Yuk kita lindas. Salah. Kupas keberanian pengganti Sri Mulyono. Sri Mulyono, salah ya. Sri Mulyani maksudnya sambil ngopi tanpa gula. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berseragam jas biru, dasi merah, dan mata berkilau seperti laser audit. Ia muncul di tengah kabut angka dan laporan yang tak terserap. Bayangkan, anggaran program makan bergizi gratis MBG sebesar 71 triliun rupiah. Angka fantastis setara menara emas setinggi 1000 Monas hanya terserap 13 triliun rupiah. Sisanya menghilang seolah ditelan black hole birokrasi. Publik pun bertanya dengan dramatis, kemana sisa 58 triliun rupiah itu? Purbaya jagoan baru finansial menembakkan laser audit ke Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana. Ini bukan pertunjukan PowerPoint cantik, teriaknya sambil meluncurkan spreadsheet panas ke arah meja rapat DPR. Ia menuntut transparansi sampai ke piring anak-anak dan mengusulkan jumpa pers bulanan. Tidak ada celah bagi uang hantu yang menghilang tanpa jejak. Drama menjadi lebih absurd ketika dapur MBG muncul sebagai arena komedi tragis. Banyak unit dapur ternyata dimiliki anggota dewan sendiri, seolah mereka tidak cukup dengar rancangan undang-undang, lalu menambahkan spatula ke inventaris. Di Kuningan, sekitar 20 dapur politisi berseliweran. Di Jakarta Timur, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman memegang satu dapur. Mereka semua mengklaim hanya investor, bukan koki. Publik melihatnya berbeda. Wakil rakyat menari di atas piring sambil debat RUU, seperti sirkus epik tanpa akhir. Namun absurditas berubah menjadi tragedi ketika laporan keracunan mulai berdatangan. Di SMP Negeri 8 Kupang, 186 siswa menderita mual dan muntah akibat makanan basi. Di Bandung, SD Legok Gayam dan SMP Negeri 35, siswa mengalami hal serupa. Di Sragen, Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur hingga Nunukan Selatan, ikan tongkol burat menjadi musuh anak-anak. Imagine please. Triliunan rupiah untuk gizi, tetapi kenyataannya menjadi arena epik melawan bakteri jahat. Dinas Kesehatan dan Ombudsman turun tangan, membawa palu keadilan dan checklist sertifikasi higienis. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPBG) harus memiliki sertifikasi layak sanitasi, inspeksi rutin, dan laporan ketat. Pakar UGM menambahkan ramalan skala produksi besar berpotensi kontaminasi bakteri. Anak-anak menjadi prajurit, bakteri musuh, dan pejabat komentator fit yang bersorak di tribun. Di tengah semua kekacauan, Kepala BGN menyatakan 22 juta penerima manfaat sudah tersentuh MBG dan perputaran uang di masyarakat mencapai 28 triliun rupiah. Tapi Purbaya tidak puas dengan laser audit yang berkilat. Ia menuntut jawaban, kenapa sisanya tidak terserap. Dalam bahasa preman finansialnya, ini bukan sekadar angka, ini soal keberanian menghadapi publik dan integritas negara. Program MBG dengan dapur anggota dewan, keracunan masal, triliunan rupiah yang seakan hidup sendiri, dan superhero audit yang muncul seperti Thor versi anggaran, menjadi cermin epik negeri ini.
Anak-anak belajar gizi, publik belajar filsafat, transparansi, triliunan bisa ada, bisa hilang, tapi pertanyaannya tetap sama. Siapa sebenarnya yang makan? Di langit senja birokrasi, Purbaya terbang dengan laser auditnya, siap menembakkan sinar kebenaran ke setiap dapur MBG yang durhaka, memastikan bahwa dramatisnya negeri ini tidak sia-sia. Oh, keren ya, tulisannya keren. Dan ternyata anggota dewan pun itu punya dapur, bayangkan. Mereka masih kurang ya, masih kurang dengan penghasilan yang sangat besar itu. Wakil kita itu, wakil rakyat. Rakyat sendiri sedang kekurangan anggota dewan pesta pora, punya dapur MBG, apapun alasannya itu tidak dibenarkan menurut saya. Dan anggota dewan kenapa tidak bisa membaca peristiwa di Nepal, bagaimana anggota parlemen dikejar-kejar rakyat, ditelanjangi lalu dibuang ke sungai, dikejar-kejar, dipukuli, menteri dipukuli, para pejabat dihabisi, sampai akhirnya Perdana Menteri Nepal dan presidennya harus turun, harus mundur. Ini luar biasa. Ini kalau rakyat sudah marah bahaya. Tapi ya tenang sajalah, rakyat kita kan sangat pemaaf. Jadi peristiwa Nepal bagi para anggota dewan itu tidak akan mungkin terjadi di negeri kita ini. Salam waras.